Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Nah, kita ketemu lagi ya dalam kelas matematika. Saya nggak tahu ini pertemuan keberapa. Saya nggak ini apa lupa. Tapi tenang, sudah saya catat di ini kok di jurnal mata pelajarannya kok ini pertemuan keberapa, absennya dan lain sebagainya. Nah, eh, malam ini kita akan melanjutkan materi yang kemarin ya. Jadi kita kan kemarin terakhir materinya tentang matriks. Nah, kita tinggal satu subbab lagi yaitu tentang inverse matrix. Inverse matrix. Setelah ini kita selesai untuk bab yang matrix, terus kita lanjut ke bab berikutnya. Kemarin kita sudah belajar macam-macam ya. Salah satunya yang kemarin kita pelajari adalah uh, bagaimana menentukan determinan matriks ya. Determinan matriks ada dua caranya. Yang pertama kita menggunakan cara yang pertama kalau misalkan ordonya 2 kali 2 berarti caranya biasa ya. Kalau misalkan kita punya ordo 3 kali 3 kita bisa pakai yang pertama adalah cara Sarus. Metode salah. Kita bisa pakai metode Sarus. Terus kita juga bisa pakai minor cofaktor. Minor cofaktor atau ekspansi minor. Nah, kekecilan. Bisa nggak sih? Aduh, nggak bisa diedit. Nggak, ini cuma mengingat-ingat kok. Nah, pokoknya kalau misalkan, halo Mbak Utari, selamat malam. Apa? Kalau karena masih kemarin, jadi nggak perlu saya ulangi ya. Kan masih fresh, masih baru kemarin malam. Baru 12 jam yang lalu malah. 24 jam. Jadi nggak usah saya ulangi. Kita langsung saja ke materi yang hari ini. Jadi materi yang hari ini tuh masih terkait dengan materi yang kemarin. Yang kemarin kan determinan matriks. Nah, ini temennya. Yang hari ini adalah inverse matrix. Jadi inverse matrix itu, ini kalau di bukunya teman-teman, kita balik lagi ke slide-nya pakai buku ya, karena ternyata kalau misalkan pakai yang materi yang non di buku itu terlalu luas, jadinya saya juga bingung. Nanti teman-teman juga akan bingung. Ini kecilan nggak yang sekarang? Yang definisi 4.5 itu kayaknya nggak deh, ini sudah ngepol banget loh. Ini sama seperti di buku. Jadi di buku juga ada definisi 4.5, tapi saya nggak ngerti halaman berapa. Maaf ya. Pokoknya bagian yang matriks-matriks. Nah, kemarin kita sudah bahas determinan, sekarang kita bahas inverse. Inverse itu adalah kebalikan maksudnya. Jadi kalau determinan kemarin ya, selisih perkalian sumbu utama dengan perkalian sumbu yang yang lain. Maksudnya yang lain itu yang bukan sumbu utama. Kalau misalkan sumbu utama kan yang ini. Yang ini ya. Kalau sumbu yang lain yang mana, berarti yang BC itu. Itu bukan sumbu utama. Jadi, kalau yang kemarin determinan itu adalah selisih ini perkalian A sama D dikurangi B sama C. Nah, kalau inverse artinya adalah kebalikan. Maksudnya apa? Hmm, ini. Oh, gimana ya? Saya nanti aja. Jadi matriks inverse itu kalau misalkan ditulis itu ini. Ada pangkat min satunya. Ada pangkat min satunya artinya kalau misalkan dia bilangan biasa kan pangkat min satu itu seperti ini ya teman-teman. Ingat nggak? Kalau misalkan saya punya A pangkat 2, berarti dia kan A kali A. Kalau misalkan saya punya A pangkat min 2, berarti kan dia 1 per, aduh itu 1 ya. 1 per A kuadrat ya. Yang ini nggak bisa dia, oh iya ya. Nah, kalau berarti 1 1 pangkat min 2 itu adalah inverse dari salah A pangkat min 2 itu adalah inverse dari A pangkat 2. Artinya kebalik-balik gitu. Dibalik-balik. Nah, oh yang nah ini kan
Kalau bilangan biasa ya A kuadrat, terus habis itu inversnya seperti apa? Ya ini A pangkat min 2. A pangkat min 2 kalau misalkan kita tuliskan, dia jadinya 1 per A kuadrat ya. 1 per A kuadrat. Nah, ini kalau bilangan biasa. Jadi ini kalau bukan matriks. Nah, terus kalau matriks gimana? Kemarin sudah sempat saya singgung sedikit, kalau misalkan matriks tuh nggak boleh ada di bawahnya per. Jadi nggak boleh 1 per matriks apa. Nggak boleh. Jadi caranya adalah kita inverskan nanti. Nah, ini ada sifat-sifat matriks. Ini kalau misalkan A, matriks A ya, saya kalikan dengan inverse dari matriks A, atau ada inverse dari matriks A, saya kalikan A, jadinya adalah matriks identitas. Matriks identitas itu yang seperti apa? Pokoknya matriks yang berapapun ordonya, berapa kali berapa, tapi diagonal utamanya itu isinya 1 sama 1. Terus bawah sini 0, sini 0. Kalau misalkan ini 3 kali 3 berarti ya 1 0 0 0 1 0 terus 0 0 1. Pokoknya diagonal utamanya selalu 1 nilainya, yang lainnya selalu 0. Ini adalah yang namanya matriks identitas. Gini ya. Nah, ini matriks A kalau dikalikan inverse dari matriks A itu sama dengan matriks identitas. Wajar kan? Misalkan kalau kita kembalikan ke persamaan linear ya, 1 misalkan ya 1 per A kuadrat, anggaplah ini inverse-nya ya. Kalau misalkan saya kalikan A pangkat 2, ini kan juga dicoret, ini dicoret kan, jadi hasilnya juga adalah 1. Atau kalau misalkan teman-teman nggak mau pakai per, misalkan A pangkat min 2 dikali A pangkat 2. Nah, kalau kita punya seperti ini, berarti bilangan yang besar ini bilangan pokoknya tetap, pangkatnya ditambah kan, berarti min 2 ditambah 2. Berarti sama dengan A pangkat 0, A pangkat 0 itu adalah 1. Berapapun yang dipangkatkan 0, hasilnya adalah 1. Sama seperti matriks. Matriks juga kalau matriks itu sendiri, kalau saya kalikan dengan inverse-nya, hasilnya adalah matriks identitas. Matriks identitas itu kalau bilangan, dia setara dengan angka 1. Kayak gitu maksudnya. Nah, sekarang pertanyaannya adalah bagaimana sih caranya mencari inverse? Cara mencari inverse dari matriks itu mudah sih sebenarnya kalau saya bilang. Itu caranya nggak meninggalkan yang kemarin. Kalau misalkan ini ya, saya punya matriks A, ini, ordonya 2 kali 2. Nah, A itu sama dengan A, B, C, D. Ini ada apa? Elemennya ada A, B, C, D ini ya. Nah, maka inverse dari matriks A dinotasikan dengan A pangkat min 1 adalah 1 per, kalau teman-teman lihat, yang ini, yang di bawahnya per ini sebenarnya apa? A kali D dikurangi B kali C. Sebenarnya itu apa sih? Ada yang bisa jawab nggak? Ada yang apa namanya? Punya ide nggak itu sebenarnya apa? Itu rumusnya apa kemarin? A kali D dikurangi B kali C. Di diagonalnya, terus. Dikit lagi, rumusnya apa itu? A kali D dikurangi B kali C. Ayo. Ini kan berarti adalah rumusnya diagonal determinan kan. Jadi ini adalah sebenarnya adalah determinan A. Determinan dari matriks A. Ya enggak sih? Atau kalau teman-teman pengen nulisnya nggak belajar kerjaannya biar terus, waduh bahaya. Kalau teman-teman pengen nulisnya ini kayak gini. Nah, kalau misalkan saya punya matriks A yang ini ya, saya cari determinannya, berarti kan saya cari dulu yang pertama diagonal utamanya toh. Diagonal utamanya saya kalikan, berarti A dikalikan D.
A dikalikan D kan, ini kan A dikalikan D, dikurangi perkalian diagonal yang lainnya yang bukan utama, dikurangi B kali C. Nah ini sebenarnya adalah determinan dari matriks A, dikalikan. Nah dikalikan apa ini? Nah ini begini cara apa ngalikannya. Ini itu namanya adalah yang ini ya, yang matriks yang ini itu namanya adalah nah yang di dalamnya matriks ini namanya adalah adjoint matriks A. Adjoint matriks A itu maksudnya apa? Maksudnya gini, adjoint matriks A itu kalau misalkan saya punya matriks ya, matriks A, A, B, C, D, diagonal utamanya saya tukar. Yang ini A sama D kan, saya tukar. Ini tempatnya kan tadi nggak di sini kan, yang aslinya. Diagonal utamanya saya tukar, terus yang diagonal yang non utama saya kasih minus. Itulah namanya adjoint matriks A. Jadi diagonal utamanya ditukar, diagonal apa namanya? Diagonal yang nggak utama itu nggak kita tukar. Coba ya, sekarang kita contoh dulu. Misalkan sekarang saya punya A, tadi tuh kok ya saya nggak kepikiran nulis ya. Maafkanlah. Misalkan saya punya matriks A 2 kali 2, misalkan ini 3, min 1, 0, sama min 2. Terus kita disuruh mencari berapakah matriks inverse dari A. Berarti bagaimana teman-teman? Berarti yang kita cari, berarti kan A pangkat min 1. Teman-teman boleh sih ngitung yang kayak determinannya dulu dihitung, boleh. Tapi terserah lah bagaimana enaknya teman-teman. Saya kasih perpanjang yang di sini ya. Tadi kan rumusnya adalah inverse dari matriks A adalah 1 per determinan dari matriks A dikalikan adjointnya kan. Nah, determinannya yang mana? Kita lihat dulu sumbu utamanya yang mana. Ini kan sumbu utamanya kan 3 sama 0 ya. Berarti kalau mencari determinan 3 saya kalikan dengan 0 ya. Saya kurangi yang diagonal non utama. Min 2 min 2 saya kalikan dengan min 1. Bentar, biar ini konsisten. Aduh. Capek deh. Gini ya. Ini adalah determinan dari matriks A. Saya kalikan dengan apa tadi? Dengan adjointnya. Adjointnya berapa? Diagonal utamanya saya tukar. Diagonal utamanya saya tukar, yang tadinya 3 dari atas ya, 3 terus 0, adjoint dari matriks A itu Mbak Novitri. Jadi 0-nya saya taruh atas, 3-nya saya taruh bawah, terus yang diagonal yang satunya saya kalikan minus. Nah ini kan min 1 sama min 2, tapi tempatnya tetap min 1 sama min 2 ya. Kalau min 1 saya kalikan minus berapa? Min 1 saya kalikan min 1 maksudnya. Min 1 saya kalikan min 1, berapa jadinya? Yang di sebelah sini. Yang di sebelah sini loh. Yang di sebelah sini. Jadinya 1 ya. Karena min ketemu min positif. 1 kali 1, 1 berarti 1. Yang di atas hasilnya berapa? Berarti min 2 dikalikan min 1. Ayo, 2 benar. Nah, inilah jadinya. Jadi sebenarnya itu yang ini, yang bagian yang depan dari rumus ini adalah 1 per determinan A. Determinan A itu kan berarti bukan matriks ya. Kemarin kan kita sudah tahu kalau determinan itu kan bilangan. Dikalikan ini adalah matriks adjoint dari A. Aduh, tulisannya. Aduh, saya ketik aja deh.
kalikan, join A. Gini ya. Yang A join A itu yang mana? Yang ini loh, yang tadi minus yang ditukar-tukar, itu adalah A join A. Buru-buru soalnya kan 1 jam 1 jam. Kita cuma punya 1 jam saja. Iya, nggak apa-apa Mbak Tati. Jadi kalau misalkan disuruh mencari matriks dari inverse dari matriks A, itu kita cara mencarinya adalah 1/determinan matriks A dikali A join matriks A. Paham ya? Sampai sini ada pertanyaan nggak? Oke, kalau sudah paham, sekarang kita ngitung ya. Sekarang coba kita hitung berapa sih ini. Jadi kita hitung dulu determinannya, berarti 1/3 kali 0 berarti kan 0 ya. Dikurangi min 2 kali min 1 berarti berapa? Min 2 kali min 1, halo, min 2 kali min 1, 2. Dikurangi 2. Join matriksnya tetap ya. Langsung saya tulis, berarti 0 kalau biar saya tulis lagi wes. Berarti ini 0. Joinnya nggak diapa-apain dulu. 1, 3. Berarti yang pecahan depan itu sama dengan berapa? 1/0 dikurangi 2. Berarti hasilnya 1/. Jadi ini 1/, berapa teman-teman? Tuh, hati-hati. Pecahannya dulu yang kita hitung, pecahannya dulu. 0 dikurangi min 2 itu loh. 0 dikurangi 2, kok 0 dikurangi 2? Kok bisa 2? Ini nih, kan ini min 2 dikalikan min 1 kan yang ini. Ini loh. Ini kan min 2 yang depan dikalikan min 1. Berarti min dikali min plus 2 kali 1 2. Terus ini ada minus yang di sini sudah. Ini. Nggak ada suaranya. Yang lain dengar suara saya ya. Oke, balik lagi sekarang. Berarti kita sekarang punya 1 pangkat min 2 ya, sudah ada 1 pangkat min 2, 1/min 2 ya. Yang di dalam kurung kok ada satunya? Oh, ada dong. Itu kan adalah apa yang di dalam kurung itu? Yang di dalam kurung itu kan adalah determinan kan? Determinan tadi adalah diagonal utama kita kalikan. Berarti ini ya, 3 kali 0 kan? Dikurangi perkalian dari diagonal yang bukan utama, yang berarti yang miringnya ke kanan. Yang ini, yang min 2 sama 1, berarti min 2 dikalikan min 1. Gitu ya. 3 kali 0, 0. Dikurangi, turun. Min 2 kali min 1, 2. Tapi perjuangan belum selesai sampai di sini. Kita masih punya 0, 2, 1, 3. Kemarin sudah kita bahas kalau matriks dikalikan dengan pecahan berarti setiap elemennya kita kalikan sama pecahan itu. Nah ini kan pecahan kita kan min setengah kan, ini pecahan kita kan yang ini kan. Berarti semua elemen matriks yang kita punya di dalam ini, matriks A join ini, harus kita kalikan dengan min setengah. 1/1 min 2 itu sama dengan min setengah ya. Minnya itu boleh taruh bawah, boleh taruh atas sebenarnya. Kalau sudah ada angkanya. Nah, kalau sudah begini, berarti ini kan kita kalikan 0 dulu. Berapapun kali 0 hasilnya 0. Oke, kita taruh di sini 0. Terus kita geser ke kanan. Sekarang berarti 1/, ini kita kalikan dengan 2. Berapa hasilnya? Yuk, 1/min 2
Saya kalikan dengan 2. Berapa ayo? Halo, halo. Kok sepi banget? Heeh, min 1. Karena apa? Ini kan begini kan ya, dibagi 2 sama-sama bisa dibagi 2. Tapi yang bawah menyisakan min 1. Jadi kita punya 1 per min 1. Maka dari itu kita punya min 1. Oke, kita taruh min 1. Tuh, Mbak Wanda, hati-hati. Hati ya, yang teliti. Kalau sekarang kita punya 1/2 minus min 1/2, terus kita punya ini yang bawah baris kedua 1. Hasilnya tetap dirinya sendiri kan, berarti saya tulis min 1/2 di sini. Kecil ya tulisannya, pecahan soalnya. Geser ke elemen yang terakhir, kita punya 3. Kita punya 3. Berarti ini ya, 3 gini ya. Berarti kita punya min setengah dikalikan 3. Karena ini kan sudah ada 1/2 kan ya. Jadi biar bentuknya sama, langsung aja kita kalikan atas kali atas. Gak usah dijadikan 1/2 maksud saya. Nah, berarti inverse dari matriks A atau A pangkat min 1, kalau kita tuliskan ya, itu sama dengan ini. Matriks yang ada nolnya itu. Gitu caranya. Gampang kan, cuma 1 per determinan dikalikan adjoinnya. Adjoin itu apa? Adjoin itu elemen di sumbu utama kita tuker, terus elemen di sumbu yang satunya dikasih minus. Cuma dikasih minus aja. Oh enggak, masa mumet. Ada saja Mbak Nur Fitri. Kita sekarang lanjut ke gimana sih ini ya. Ini inverse matrix. Terus materi kita tuh udah sampai situ, udah selesai. Selesai. Nah, sekarang apa ya? Sekarang kita punya ini diuji kompetensi 4.3. Ini uji kompetensi yang terakhir, nomor 3. Ini kita nyoba-nyoba ya, latihan. Tentukan nilai Z yang memenuhi persamaan berikut. Ini dia ngasih yang salah. Ini sebenarnya harusnya begini. Ini determinan ini kayaknya. Harusnya sih ini determinan begini. Jadi determinan dari matriks ini, matriks 3x3 ini, dia sama dengan 0. Ini bagaimana terus menyelesaikannya, saya tanya. Jadi ini kita nggak disuruh mencari determinan. Determinannya sudah punya nilainya 0. Tapi, nggak apa-apa Mbak Wiwi, selamat bergabung. Tapi yang disuruh mencari adalah elemen matriksnya. Elemen matriksnya. Atau Z-nya ini ya. Ini kita disuruh mencari berapa sih Z-nya ini. Supaya determinan matriks yang besar ini sama dengan 0. Ini order 3x3, benar sekali. Kira-kira apa yang harus kita lakukan supaya ini supaya kita bisa menghitung determinannya? Pakai metode apa yang enak? Kan kemarin harus. Kok teman-temannya ada yang nggak bisa masuk ya, padahal kita masih 20 orang. Kenapa ya? Padahal masih 20 orang loh. Kasus. Nah, berarti sekarang kita hitung dulu. Jadi kita ini ngitungnya kebalik ya. Jadi ini kan kita sudah punya determinannya, ditanyakan elemennya. Ininya. Kalau kemarin di contoh yang kita punya itu elemennya lengkap, terus ditanya berapa determinannya gitu kan. Nah, ini tidak kali ini. Kali ini beda kasus.
kemarin kalau di metode Sarus yang bisa kita lakukan adalah apa? Memindahkan, kita hapusnya ya biar nggak bingung. Memindahkan dua kolom pertama ke sebelah kanannya matriks, ya kan? Jadi yang saya pindahkan di sini yang mana? Siapa yang saya pindahkan? Yang saya pindahkan adalah kolom yang ini. Saya tulis lagi ya di sebelah sini. Z 0 0. Terus yang kolom kedua saya tulis lagi 5 Z plus 1 sama 0. Oh, untungnya banyak nolnya, seneng. Kalau sudah begini, yang harus dilakukan yang kedua adalah kita putuskan diagonalnya yang mana aja mau dihitung. Kalau teman-teman teliti ya, langsung aja dihitung, nggak apa-apa, nggak usah digaris-garis dulu, nggak masalah. Nggak ada garisnya bukan berarti salah maksudnya. Ini adalah yang ke bawah kalau dengan metode Sarus. Terus ada yang ke atas ya, ininya diagonalnya ini, aduh nggak tepat, ini yang ke bawah tandanya adalah yang ke bawah positif ya kemarin ya, saya kok lupa. Insya Allah positif yang ke bawah, yang ke atas negatif. Oke, sekarang katakanlah ini nggak usah dikasih nama guys matriksnya. Berarti yang harus kita lakukan sekarang apa? Kita kalikan diagonal-diagonal ya kan. Ini ternyata lebih susah daripada yang saya pikirkan tadi waktu nyomot soal. Sial. Ini jadi panjang nanti bahasnya. Jadi diagonal yang pertama ya, yang ini ya, yang ini ya sekarang ya, yang plus yang pertama. Berarti yang harus kita kalikan adalah Z dikalikan yang ini yang gak enak nih, Z plus 1 ini dikalikan 2Z min 1. Susah yang ini, gak apa-apa ya. Ini positif ya, nggak usah saya tulis positifnya. Ditambah, ini sudah ya. Terus kita geser ke pink yang kedua. Ditambah berapa itu berarti? 5. Ya, ini gampang karena semuanya elemennya normal. Kalikan 6 kalikan 0. Oke. Ditambah lagi pink yang terakhir yang ini, aduh. Yang ini 7 7 kalikan 0 kalikan 0. Sudah ya, berarti yang positif-positif lunas ya. Sekarang kita yang negatif-negatif. Yang ini nih. Yang negatif yang ini yang pertama. Yang minus yang paling kiri. Dikurangi. Nah, berarti ngalikannya dari bawah aja ya. 0 saya kalikan itu ada Z plus 1 dikalikan lagi 7. Oke. Udah ya, ini sudah. Berarti sekarang kita geser yang kedua. Dikurangi 0 sampai besok ini kalikan, aduh nggak sama-sama 0 dikalikan 6 dikalikan Z. Oke, dikurangi lagi sekarang yang terakhir. Diagonal biru yang terakhir. 2Z min 1 dikalikan 0 akhirnya dikalikan 5. Aduh. Dikalikan, aduh. Jelek bener. Dikalikan 0 dikalikan 5. Sama dengan berapa tadi soal apa? Determinan dari soal ini tadi sama dengan berapa teman-teman? Ayo, sama dengan berapa? Ayo. Sama dengan 0. Tunggu, sama dengan 0 ya. Nah, gampangnya begini, kalau misalkan ada tanda di dalam kurung atau teman-teman di sini melihat ada elemen yang 0, berarti kan itu pasti hasilnya 0 kan? Berarti nggak usah dihitung.
Ada nolnya kan, ini kan yang pertama Z dikalikan dalam kurung Z plus 1, 2Z min 1 nggak ada nolnya ya. Terus yang kedua ditambahkan, oh kenapa suaranya nggak denger kah? Padahal udah deket banget loh sama laptopnya. Ketutupan tadi barangnya. Pokoknya kalau ada nolnya itu nggak usah dipertimbangkan, karena bilangan berapapun kan kalau dikalikan 0 kan 0. Berarti 5 dikalikan 6 dikalikan 0, dia hasilnya 0 toh. Berarti ini 0. Dicoret aja. 7 kali 0 0. Nggak usah dihitung berarti. 0. 0 kali Z berarti 0 ya, ini nggak usah diperhitungkan. 0 kali 6 kayaknya semua elemen ada 0 ya. 2Z min 1 kali 0, nah ini juga ada 0 ya. Berarti dari tadi nggak ada suaranya. Yang lainnya ada suaranya nggak dari tadi? Atau barusan ini suaranya jelas nggak sih? Ada kan ya? Oke, berarti yang tersisa dari determinan saya adalah ini aja kan? Ruas yang ini saja, berarti sama dengan 0. Ya kan ya? Yang lainnya kan tadi 0, 0, 0, 0, karena cuma dikalikan 0. Karena semuanya dikalikan 0. Berarti saya punya begini, Z dalam kurung Z plus 1 dikalikan 2Z min 1, itu dia sama dengan 0. Teman-teman sudah belajar ini belum ya? Saya kok saya kok lupa. Kita pernah nggak sih belajar ini? Kayaknya belum ya. Jadi begini, kalau misalkan saya punya gini ya, Z ditambah 5 misalkan ya. Sabar ya Mbak Tati ya. Misalkan gini ya, Z dikurangi 1 sama dengan 0. Artinya kalau misalkan ada dua kurung di sini, artinya ada dua nilai Z yang kalau saya masukkan, ada dua angka yang kalau saya masukkan ke Z itu hasilnya belakangnya ada 0. Kok bisa saya tahu ada dua? Karena di sini Z-nya ada 2. Nah, kalau di persamaannya teman-teman ini Z-nya ada 3. Tulisannya Z-nya maksudnya. Ini kan 1 2 3 kan ya. Kalau misalkan dikalikan nanti ada Z pangkat 3. Jadi nilai Z-nya ada 3. Caranya mengetahui itu Z-nya berapa aja, itu caranya gini. Ruas yang pertama ini dibikin sama dengan 0. Jadi saya bikin misalkan Z plus 5 sama dengan 0. Berarti Z-nya sama dengan min 5. Ya kan ya? Terus yang kedua, Z min 1 sama dengan 0. Berarti Z-nya plus 1. Nah, kalau ini berarti Z-nya berapa? Ini saya bikin sama dengan 0 ya. Z plus 1 sama dengan 0. Berarti Z-nya sama dengan min 1. Berarti ini kita untuk nilai yang ini kita punya 3 nilai Z nanti. Terus habis itu terserah, berarti mau pilih yang mana, boleh aja. Terus 2Z min 1 sama dengan 0 kan. Nah, kalau ini Z-nya berapa teman-teman? Kalau 2Z min 1 sama dengan 0, berarti Z-nya coba dihitung. Masa 1, 2Z 2Z sama dengan oh, 2Z sama dengan berapa dulu? 2Z sama dengan 1 kan? Berarti Z sama dengan
konstan. Nah, kalau ada seperti ini, berarti gimana? Ayo, 2Z. Satunya dioper dulu ke ruas kanan. Berarti kan jadi plus 1 ya. Ini kan ya. Berarti Z-nya sama dengan berapa? 1/2. Karena apa? Di sini 2 sama Z kan perkalian toh. Nah, ini berarti nilai Z yang kedua punya kita adalah Z sama dengan 1/2 ini. Terus, tadi katanya ada 3 nilai Z. Terus yang ketiga yang mana? Yang ketiga kan ini kan, nggak punya temen. Kalau nggak punya temen kayak gini, otomatis Z-nya sama dengan 0. Ini sebenarnya teman-teman belum waktunya, makanya tadi saya kaget. Saya nggak lihat tadi ada Z plus 1, 2Z plus 1, nggak lihat. Jadi nilai Z-nya itu adalah Z sama dengan 0, terus Z sama dengan min 1, terus Z sama dengan 1/2. Jadi kita punya 3 nilai Z. Oh, akhirnya ada juga suaranya. Alhamdulillah ya. Begitu caranya kalau misalkan dibalik. Kalau sebenarnya soalnya nggak perlu sesusah ini. Sebenarnya soalnya cukup yang apa? Gimana ya? Maksudnya nggak harus ada 3 gitu Z-nya. Cuman ada 1 aja udah susah kan. Ya tapi begitulah, apa boleh buat, ada di buku dan seperti itu. Oke, sampai sini ada pertanyaan nggak? Kita ada lagi satu soal lagi soalnya. Soal yang terakhir, soal yang terakhir ini, ya, kayak nggak susah, tapi butuh pengetahuan konsep yang kuat. Gitu. Coba slide. Masih di uji kompetensi 4.3, tapi sekarang nomor 16. Jadi begini, diberikan suatu sistem persamaan linear dua variabel. Linear itu artinya variabelnya nggak ada pangkat-pangkatnya. Jadi semua variabel pangkatnya 1. Itu kan X plus, iya harus diulang. Itu sama dengan setengah, oh nggak perlu. Karena kan setengah kan sudah mentok. Nggak susah kok misalnya. Nggak kok, nggak sesusah yang sebelum-sebelumnya kok yang ini. Cuman soal ceritanya banyak. Nah, soal cerita itu sebenarnya masalahnya bukan di susahnya, tapi bagaimana mengubah kalimat bahasa Indonesia ke kalimat matematika itu biasanya susah. Tapi kalau sudah ngerjakannya enggak. Kalau yang soal yang barusan itu susahnya karena tidak biasa. Biasanya kan kita disuruh mencari determinannya. Ini kita disuruh, ini determinannya sudah ketemu, kita disuruh mencari elemennya. Oh enggak linear kayak gini loh. Kayak misalkan aslinya kan kalau bahasa Inggris linear gitu kan ya. Itu bahasa Inggris. Tapi orang Indonesia kan ngomongnya linear. Enggak sih, walaupun orang 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 barat juga ngomongnya linear. Nah, itu diserap. Jadi kalau di bahasa Indonesia kan ada yang kata serapan dan apa itulah nggak ngerti aku. Nah, jadi nulisnya ada yang linier, ada yang linear, tapi artinya sama. Artinya nggak ada pangkatnya linear itu. Jadi pangkatnya 1. Kayak ini X plus Y sama dengan 3, 2X min Y sama dengan 0. Tentukanlah nilai X dan Y yang memenuhi sistem persamaan tersebut dengan menggunakan konsep matriks. Biasanya kalau ada soal seperti ini kan teman-teman bisa pakai eliminasi ya, yang kayak di bab yang kemarin yang kita sebelum UTS itu kan ada yang seperti ini juga, yang X yang atas persamaan yang atas dikalikan 2, nanti kita punya 2X sama 2X terus dikurangi itu loh. Nah, ini juga bisa diselesaikan dengan cara matriks. Nah, tapi ini kita harus agak konsentrasi. Bagaimanakah caranya? Begini. Ini kan X plus Y ya. Jadi kita punya di sini, saya tulis dulu, matriks 2 kali 1, X sama Y. Saya simpan. Jadinya nanti semua elemen harus kalau dikalikan X plus Y harus sama dengan persamaannya. Caranya gini. Ini kan yang persamaan pertama ya. Itu kan sebelumnya ini kan sebenarnya ini kan ada 1X plus 1Y gitu kan ya. Nah, jadi elemen yang saya ambil adalah 1 sama 1. 1 sama satunya tapi nggak saya tulis menurun kayak X sama Y-nya di sini, enggak. Saya tulisnya mendatar. 1 sama 1. Sebabnya nanti. Terus yang bawah, elemennya kan ada 2 ini ya.
Ini 2 kan elemennya kan. Saya masukkan di sini 2. Terus yang ini ada min Y kan. Ini ada satunya ya aslinya ya. Nggak mungkin sendirian toh. Tapi cuman supaya praktis ditulisnya min Y. Nah, saya ambil min satunya, saya taruh di sini. Saya tutup kurung. Saya kalikan X, Y di sini. X, Y, XY di sini. Nah, yang belum kita tulis adalah hasilnya. Hasilnya urutannya nggak perlu dirubah, langsung aja jadiin matriks 3, 0. Nah, kok bisa seperti itu sekarang? Kenapa kok bisa seperti itu? Kok bisa yang satunya yang persamaannya harus ditulis mendatar, sementara X-nya menurun, hasilnya juga menurun? Apa maksudnya? Maksudnya begini, ini kan perkalian matriks ya. Berarti ada matriks yang pertama dikalikan matriks XY ini terus sama dengan matriks hasil. Nah, kalau yang seperti ini, coba kita kalikan coba kita kalikan elemen-elemennya. Misalkan kita kerjakan yang ini dulu ya. Tapi ya ini tempatnya nggak cukup. Kita kalikan yang di ruas kiri, matriks yang 2 kali 2 sama matriks XY. Berarti saya bakalan punya seperti apa? Berarti kan satu ini kan. Itu saya kalikan X dulu. Ya nggak sih? Saya tulis ya X. Oh bisa dong. Matriks itu bisa jadi satu sama apa saja sebenarnya. Ya nggak sama apa saja sih. Sama nanti ada yang angel-angel. Tapi kalau sama persamaan linear selalu bisa jadi satu matriks itu. Jiwanya. Keren ya. Satu ini saya kalikan X. Ingat baris kali kolom. Nah, baris pertama itu kan ada satu yang sebelah kiri sama satu yang sebelah kanan. Sama satu ini kali kolom. Kolom itu 2 yang ini. Berarti ditambah Y. Ya. Terus sekarang kita balik lagi ke matriks yang pertama, tapi baris yang kedua. Baris kali kolom. Kolomnya ini kan. Berarti sekarang saya punya 2X. Dikalikan sekarang geser ke min 1. Kalikan min 1 Y. Ini ya berarti ya. Berarti min 1 kali Y berarti min Y. Saya tutup, kasih sama dengan matriks hasil sekarang. Hasilnya 3 sama 0, ya nggak sih? Nah, ternyata sama kan dengan yang ini tadi. Kalau dilihat-lihat. Jadi begitu caranya. Elemen matriksnya dijajarkan mendatar. Terus XY-nya apa namanya? XY-nya vertikal atau tegak. Terus kalau kita kalikan hasilnya bisa kembali ke yang tadi lagi. Nah, gitu. Jadi kalau misalkan itu tadi adalah cara mengubah kesamaan linear ke menjadi matriks. Variabelnya kita kumpulkan di sini jadi satu. Variabel itu selalu jadi satu matriks. Balik lagi ke awal. Selalu balik lagi ke awal. Kalau misalkan teman-teman cek ya di sini, teman-teman kalikan gini misalkan 1 kali X, 1 kali Y, terus habis itu sama dengan 3, terus bawahnya lagi 2 kali X, terus ternyata salah, berarti ada proses yang salah. Nulisnya mungkin salah. Nah, sekarang bagaimana caranya kita mencari XY tapi pakai cara matriks, nggak pakai caranya persamaan linear yang kemarin. Gimana kira-kira? Kalau ini misalkan saya jadiin matriks A gitu ya. Saya ganti namanya supaya nulisnya nggak panjang-panjang. Ini matriks B, ini matriks C. Berarti kan saya mencari XY, berarti saya mencari matriks B ya. Kira-kira gimana caranya? Nggak boleh C per A loh ya. Nggak boleh C per A. Caranya begini. Matriks B, A-nya ini bagaimanapun yang A harus dipindah ke ruas kanan kan. Harus dipindah ke ruas kanan, tapi kita inversekan. A pangkat min 1 dikalikan C. Tuh. Jadi kalau matriks dipindahkan ke ruas kanan, bukannya positif jadi minus enggak, tapi matriksnya diinverskan. Jadi matriks itu boleh juga dipindahkan ke ruas kanan atau dari kanan dipindahkan ke ruas kiri, tapi dia harus diinverskan.
Dia nggak boleh langsung dipindah, atau dia nggak boleh ditaruh di bawahnya per satu per matriks A, nggak boleh. Yang boleh ditaruh di bawahnya per itu cuma determinannya. Nah, terus pindahnya gimana? Diinverskan. Satu-satunya cara. Tuh. Jadi nanti teman-teman mencari, atau kita cari aja ya, berapa sih inverse matriks A ini? Kira-kira sama dengan, coba sih, 1 per determinannya matriks A berapa? Determinannya matriks A di sini aja ya. Determinannya matriks A berarti diagonal utamanya yang ini berarti ya. Diagonal berarti 1 kali min 1 ya. Min 1 dikurangi 2 kali 1. Ini. Ada yang masih bingung determinannya kok bisa min 3? Kebut ini nerangkannya, jadinya nggak bisa santai. Aduh, sinetron kebut semalam. Ayo, jelas semua ya. Determinan matriks A-nya adalah min 3. Berarti tadi kan kalau inverse adalah 1 per determinan, berarti min 3 kita taruh bawah sini, dikali adjoin. Adjoinnya tadi apa? Adjoin itu matriks diagonalnya kita tukar berarti min 1 kali 1. Matriks yang non diagonal kita minuskan, kita kalikan, pokoknya kasih tanda minus depannya. Jadi kalau misalkan dia sudah minus, dikasih tanda minus lagi depannya, min 3 dari mana? Ini loh mbak, dari apa? Determinan. Ini kan kalau ada pagar, terus di dalamnya ada matriks, dipagari lagi, berarti kan dia determinan dari A. Determinan dari matriks A. Determinan dari matriks A itu adalah diagonalnya dikalikan, diagonal utama dikalikan. Jadi 1 kali min 1, hasilnya ini ya, min 1 kan ya. Dikurangi 2 kali 1, dikurangi diagonal yang satunya. Hasilnya ini. Berarti min 1 min 2 kan, hasilnya min 3. Oke. Nah, terus habis itu sekarang tadi apa? Oh, adjoin. Adjoinnya berarti begini. Matriks C-nya adalah ini. Harus kali paham ya, benar. Susah ya. Susah ya ternyata ya, maksudnya panjang gitu. Kalau matriks itu memang kendalanya cuma panjang, tapi dia nggak susah. Jadi ngitungnya harus teliti. Nah, kalau teman-teman punya seperti ini, saya apa? Lebih enak ngitungnya dari depan. Sama aja nggak ya sebenarnya kalau misalkan dihitung dari belakang? Kayaknya sama aja sih. Kalau misalkan dihitung yang mana dulu, matriksnya mau dikalikan dulu atau matriks yang tengah mau dikalikan min 1/3, terserah. Nah, adjoin itu soalnya gini, kalau misalkan saya punya A, B, aduh jelek banget ya, A, B, C, D gitu ya. Adjoin itu adalah diagonal utamanya kan yang ini kan. A-nya berarti saya tukar, berarti D-nya jadi di sini, A-nya jadi di sini. Terus yang diagonal yang ini saya kasih minus. Jadi ini min B, ini min C. Begini, ini berarti adalah adjoinnya. Jangan tanya kenapa kok dikasih minus. Saya juga nggak tahu soalnya. Itu kayak semacam apa ya, matematika itu juga ada dogmanya. Dogma itu berarti hal-hal yang harus kita percaya tanpa kita pertanyakan. Kayak misalkan kenapa sih kok 2, kenapa sih kalau misalkan minus nggak boleh di dalam akar gitu misalkan. Ya soalnya nggak ada memang. Gitu. Jangan nanya pada. Itu ada sebenarnya penjelasannya, tapi biasanya nggak, apa ya, anak-anak kuliahan yang jurusan matematika itu yang belajarnya kenapa sih kok adjoin itu pengertiannya seperti itu, definisinya kenapa kok begitu, nanti ada macam-macam definisi ini, definisi itu, bilangan ini, bilangan itu, gitu lah. Tapi kalau kita cukup tahu bahwa kalau adjoin diagonal utamanya itu elemen yang ditukar, terus diagonal yang non utama dikasih minus, cukup. Nah, habis itu teman-teman kaliin ya. Jadi, min 1/3 dikalikan matriks yang tengah dikalikan matriks yang terakhir. Itu nanti hasilnya adalah XY. B itu kan tadi XY itu ya. Nanti hasilnya adalah matriks
memanjang juga ke bawah gitu. Nah, nanti hasilnya yang atas tuh X, yang bawah tuh Y. Nggak cukup nih kalau kita bahas, kalau kita kalikan, tapi kan mudah kan ini. Tinggal dikalikan aja. Itu yang nggak cukup, kayak kejar tayang. Nah, ini terus ada PR. PR-nya itu adalah nomor 14. Masih uji kompetensi 4.3. Soalnya begini, dengan menggunakan matriks persegi boleh matriks berapa saja ya, boleh ordo berapa saja. Tapi mending ordonya nggak besar-besar, nggak besar-besar banget. Terserah teman-teman sih, mau pakai 2x2, mau pakai 3x3, terserah. Dengan menggunakan matriks persegi, tunjukkanlah bahwa B min 1 min 1 artinya apa? Misalkan teman-teman bikin matriks B gitu kan ya. Ini berapa. Terus di inverse matriksnya, ini di inverse B min 1. Nanti teman-teman bikin lagi B min 1 ini berapa. Terus coba B min 1 di inverse lagi. Hasilnya berapa. Matriksnya terserah, boleh order berapa saja, isinya boleh matriks berapa saja. Jadi intinya di sini teman-teman yang bikin soalnya sendiri, bikin soalnya sendiri, ngerjakan sendiri. Tapi harus masuk akal dan nggak boleh matriks identitas. Jadi nggak boleh, terus nggak boleh isinya 0 semua atau 1 semua, nggak boleh. Jadi nggak boleh sejenis bilangannya, nggak boleh 0 semua, nggak boleh 1 semua, nggak boleh matriks identitas. Jadi isinya ini boleh berapa? 5, 10, 15, min 1, min 2, min setengah, 100, 1000, terserah. Terus teman-teman buktikan apakah inverse dari matriks B, kalau saya inversekan lagi, dia sama dengan B. Dan apakah inverse dari BT itu kan ada BT gini kan ya, ada pangkatnya kecil T. Ingat adalah itu yang kemarin transpose itu loh. Ini kayaknya minggu lalu apa ya? Kayaknya minggu lalu ini. Nah, minggu depan ya seperti biasa. Minggu depan kita ada kan? Kayaknya ada deh. Hari Selasa berarti. Selasa apa Kamis lebih enak? Saya tuh pengennya Selasa. Nggak perlu. Ini kan susah ya mau bahas ini kan. Jadi nanti jangan Kamis. Nanti saya pakai matriks saya sendiri. Jadi kita bikin matriks masing-masing. Jadi teman-teman bikin matriks. Terus habis itu teman-teman buktikan apakah B pangkat min B apa inverse dari matriks B kalau diinversekan lagi itu sama dengan matriks B. Kalau terbukti nanti ditulis terbukti gitu ya. Jadi ini terbukti benar. Aduh mau nulis R aja susah. Terbukti gitu. Kalau nggak terbukti ya tulis tidak terbukti. Tidak, berarti itu nggak sama dengan itu. Itu terserah mau order berapa saja, isinya boleh berapa saja. Terus ini dikerjakan. Jadi kalau misalkan yang pertama pastinya teman-teman tulis dulu matriks B-nya berapa. Kalau enggak nanti saya nggak tahu matriks aslinya berapa. Ntar hasilnya kembali ke awalannya. Nah makanya kita nggak tahu, kita nggak tahu makanya kita buktikan. Ntar kalau saya bilang ini terbukti, yang ini terbukti lah sama aja dong. Nggak seru nanti. Nah karena kita nggak tahu berarti nanti kita sama-sama membuktikan. Apakah hasilnya kembali ke awal lagi atau enggak? Kalau yang kedua ini kasus yang kedua, apakah ini bisa ditukar-tukar? Apakah transpose dari matriks B kalau saya inverse sama dengan inverse dari matriks B kalau saya transpose? Nah, bingung kan? Nah, setelah saya pikir-pikir, ini soal macam ini nih jadi PR yang oke, karena apa? Kelihatan nanti yang contekan siapa. Nanti kalau yang contekan kan pasti sama matriksnya. Ordonya pasti sama, matriksnya pasti sama, ngerjakannya juga caranya sama. Tapi kalau nggak contekan kan kecil sekali kemungkinannya matriksnya sama. Pilihan bilangannya kan ada yang minus, ada yang pecahan, ada yang 0, 9, puluhan, belasan, terserah teman-teman. Ketahuan. Boleh matriks berapa saja ordonya, mau 2x2, 3x3, 4x4. Ordonya, maksudnya saya nggak akan memberi nilai misalkan ada teman-teman yang bikin matriksnya ordonya 10x10 misalkan. Itu nonsens sama. Itu susahnya minta ampun nanti. Nah, saya nggak akan kasih nilai lebih bagus. Jadi walaupun ordonya 2x2 misalkan, elemennya cuma 4 gitu kan, cuma 4 bulat. Ini
saya nggak apa, pokoknya dia benar, ya nilainya tetap bagus. Tapi ingat ya, ini harus matriks persegi. Berarti harus kalau nggak 2x2, 3x3, 4x4, 5x5, pokoknya harus sama baris sama kolomnya. misalkan. Jadi nilainya tidak tergantung ordonya. Bukan berarti kalau ordonya semakin besar, nilainya semakin bagus, enggak. Ya. Itu halaman berapa ya? Itu kayaknya matriks halaman yang terakhir-terakhir. Terakhir banget kok, soal latihan yang terakhir ini kayaknya. Soalnya waktu saya lihat bawahnya lagi sudah penutup. Rencananya untuk minggu depan itu hari Selasanya kita bahas PR-nya yang ini, sama menurut teman-teman UTS-nya perlu dibahas nggak? Kalau perlu kita bahas hari Selasa. Sama kalau misalkan nggak perlu, ya nggak dibahas. Oh perlu. Berarti saya ngerjakan dulu. Soalnya UTS-nya belum saya kerjakan. Surprise. Saya lupa banget kalau kemarin habis ngasih UTS. Tapi sudah saya terima semua kok. Berarti nanti hari Selasa jadwal kita ini bahas PR matriks sama bahas UTS ya. UTS-nya kan cuma 6 kan? Cuma 6 soal. Nanti itu kita bahas terus. Nanti hari Kamisnya kita sudah lanjut ke materi selanjutnya. Ke materi setelah ini, ke bab selanjutnya maksud saya. Oke? Ya sudah teman-teman, karena sudah jam 10, kita gantian ke sesi yang kedua ya. Terima kasih atas kehadirannya. Kelasnya saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan switch sama teman-temannya. Ya, sama-sama. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, selamat datang di sesi kedua. Selamat datang buat teman-teman yang barusan datang atau yang ikut lagi, nggak apa-apa yang tadi ikut lagi, misalkan masih ada yang nggak ngerti bisa ikut lagi, asal yang sesi keduanya nggak penuh. Tapi kayaknya nggak mungkin penuh ya sesi kedua ya, karena kan nggak sampai 50 kan, kita nggak sampai 40 kayaknya, 30 sekian kayaknya. Oke, nah teman-teman, minggu lalu kan minggu lalu kemarin kita sudah bahas tentang matriks ya, mulai minggu lalu sih, nah banyak izin juga. Ya sudah. Oh, akhirnya Mbak Aziza bisa masuk, selamat. Akhirnya ikut sesi 2. Nah, kemarin kita sudah bahas tentang determinan matriks ya. Tapi baru kemarin ini kan. Nah, kita udah bahas determinan matriks, terus macam-macam matriks, terus plus minus, cara menghitung, perkalian, dan lain sebagainya. Nah, sekarang untuk pertemuan ini materinya tinggal sedikit lagi. Jadi di pertemuan ini nanti kita akan membahas inverse matrix sama ada 2 latihan soalnya. Yang satu ternyata agak rumit gitu. Dan saya baru sadar tadi pas bahas di sesi pertama, maaf ya. Oh alah, oh gitu. Ya. Ya baru ngerti saya Mbak Aziza. Saya pikir Mbak yang nggak bisa ini, nggak bisa masuk. Oke. Sekarang kita akan membahas inverse matrix. Nah, ini saya ambil dari buku yang teman-teman, definisi 4.5. Misalkan A matriks berordo n kali n, n kali n itu kan baris kali kolom ya, jangan lupa. Matriks A pangkat min 1 adalah inverse matriks A. Nah, jadi kalau kemarin, jadi ini macam-macam ya simbolnya. Kalau kemarin kita punya, tadi lupa nggak saya bahas. A pangkat T, ini adalah transpose ya, transpose matriks. Terus kemarin kita punya determinan A. Determinan dari matriks A itu begini. Kalau nggak begini, dia begini. Ditulisnya det A gitu. Det A. Terus sekarang kita punya lagi A pangkat min 1 ini. Artinya apa? Dia adalah matriks dari inverse dari matriks A. Artinya inverse dari matriks A itu apa? Adalah kembalikan. Jadi inverse matriks A itu adalah kebalikan dari matriks A. Kalau misalkan matriks A kita kalikan dengan inverse-nya, berarti A dikali A pangkat min 1 ini ya. A dikali A pangkat min 1
itu dia sama dengan A pangkat min 1 atau inverse dari matriks A, kita kalikan dengan A, hasilnya adalah I. I itu adalah matriks identitas. Matriks identitas itu apa? Matriks ordonya berapapun, diagonal utamanya nilainya 1, 1. Yang lainnya diagonal utamanya 0, 0. Diagonal utama itu ingat yang miring dari atas, dari kiri atas ke kanan bawah ya. Oke. Ordonya boleh berapa saja, misalkan 3 kali 3, 5 kali 5. Tapi dia harus yang diagonal utamanya harus 1, 1, yang lainnya harus 0. Matriks identitas ini kalau di sistem bilangan 1, 2, 3 itu dia itu sebanding dengan angka 1. Jadi ibaratnya kalau misalkan kita punya, misalkan saya punya A, tuh aduh kayaknya kayak D ya. Ini tapi A-nya itu bukan matriks ya, cuman kayak bilangan. A misalkan dia pangkat 2. Inverse-nya berarti adalah A pangkat min 2 toh. Gitu aja, logikanya mudah kok sebenarnya. Kalau kita kalikan dia sama dengan A, berarti pangkatnya kan kita jumlahkan toh. Berarti 2 ditambah min 2, berarti sama dengan 2 min 2 ya, berarti sama dengan 0. Ini sama dengan 1. Oh, waalaikumsalam, nggak apa-apa mbak. Nah, artinya apa? Jadi segala macam, walaupun itu matriks, walaupun itu bilangan, kalau kita kalikan inverse dari dirinya sendiri, dia akan hasilnya selalu 1. Nah, termasuk juga matriks, tapi bukan 1 kalau matriks. Kalau matriks hasilnya itu identitas. Identitas itu tapi setara dengan angka 1 ya. Gitu. Terus sekarang pertanyaannya, bagaimanakah cara mencari inverse dari matriks? Nah, di sini yang akan kita bahas cuman inverse dari matriks ordo 2 kali 2. Kenapa? Karena yang ordo selanjutnya susah. Jadi nggak dibahas. Dibahas? Nggak, kayaknya nggak dibahas. Nah, kalau determinan kemarin kita sudah belajar yang 3 kali 3 ya. 3 kali 3 pakai metode Sarus atau metode minor, pilih salah satu. Kalau teman-teman yang lain biasanya pakai Sarus, karena lebih simpel. Tapi kalau terserah lah, itu terserah teman-teman, itu pilihan hak asasi hak asasi manusia. Nah, cara mencari matriks dari inverse dari matriks A itu seperti ini. Ini loh. Nah, di sini bisa kita lihat matriks A itu adalah matriks dengan ordo 2 kali 2, berarti kita punya barisnya itu ada 2, kolomnya juga ada 2. Nih ya, A, B, C, D kan. Berarti elemennya ada 2 kali 2, jumlahnya berapa? 4, berarti elemennya 4. Nah, di sini di yang rumus inverse itu bisa kita lihat ada 1 per A kali D min B kali C. Nah, itu kira-kira rumus apa? Teman-teman ada yang ingat nggak? Yang ini loh. Ini rumus apa, yo? Yang tadi sudah ikut kelas, nggak usah jawab. Rumus apa, ayo kira-kira AD dikurangi BC. Ayo, apa ayo? Kok macet? Ini bukan macet, saya tunggu ini, nggak ada yang jawab. Nah, ini kan kemarin adalah rumus determinan kan. Kalau yang ke bawah ini dia apa namanya? Salah. Kemarin kalau misalkan kita mencari determinan dari matriks A, apa ya rumusnya?
Determinan dari matriks A kemarin adalah diagonal utama, elemennya kita kalikan, berarti A kali D ya. Terus kita kurangi perkalian dari diagonal yang satunya, yang ini, yang apa namanya, B kali C. Ini adalah namanya determinan. Enggak lah, enggak macet. Jadi rumus yang ini, rumus yang sebelah kiri ini, yang perperahan ini ya, itu adalah 1 per determinan A. Gini. Dikalikan, di situ kan ada matriks lagi. Nah, matriks lagi itu dari mana matriksnya? Itu namanya adalah adjoin dari matriks A. Maksudnya apa sih adjoin? Maksudnya adjoin dari matriks A itu, elemen dari matriks A kan udah kelihatan ya, ini kan A, B, C, D kan ya. Aduh, ngapain tadi dihapus? Yang diagonal utama itu kita tukar nilainya. Tadinya kan yang D kan ada di bawah, sekarang yang D ada di atas. Tadinya yang A ada di sini kan, ada yang ada di atas, sekarang A nya di bawah. Kita tukar yang elemen diagonal utamanya, terus yang diagonal yang non utama yang B sama C ini, di depannya kita kasih tanda minus. Sehingga kalau nilai BC nya tadi positif, dia jadinya negatif. Ini ada minusnya kan, B sama C nya. Itu namanya adalah adjoin dari matriks A. Jadi rumusnya adalah, kalau mencari inverse dari matriks A, 1 per determinan dikali adjoin. 1 per determinan kali adjoin. Oke, sekarang kita ke contoh ya. Salah. Ini. Misalkan saya punya matriks A 3, min 2, min 1, 0. Terus habis itu kita harus mencari inverse dari matriks A. Bagaimanakah caranya? Nah, pertama-tama kita cari dulu determinannya. Determinan dari matriks A tadi apa determinannya? Determinannya kan berarti diagonal utamanya kita kalikan dulu toh. Kita kalikan dulu, berarti 3 kali 0. Ini yang berarti ya. 3 kali 0. Alah. 0. Kita kurangi dengan yang ini, yang apa namanya, diagonal yang satunya, perkalian diagonal yang bukan diagonal utama. Itu kan elemennya ada min 2 sama min 1 kan. Berarti min 2 saya kalikan min 1 di sini. Oke. Ada. Ini ya. Nah, terus habis itu kita mencari adjoinnya. Tadi kan 1 per determinan dikalikan adjoin. Ini apa sih 1 per 2? 1 per 2 di sini nyasar. Nah, ini kan ada diagonal. Tadi kalau adjoin gimana cara mencarinya? Itu yang 1 dari atas. Itu rumusnya. Jadi memang 1 per determinan. Jadi yang satu yang ini rumusnya. Gak apa-apa, itu memang itu selalu 1. Jadi nilainya selalu 1. Nah, sekarang kita mencari adjoin matriks yang kanan yang kosong ini. Adjoin tadi caranya adalah diagonal utamanya ditukar elemennya yang ada di diagonal utama. Jadi kalau 0-nya di bawah, sekarang 0-nya di atas. Kalau 3-nya di atas, sekarang 3-nya di bawah. Terus kita kan di yang non diagonal utama kita punya min 2 sama min 1 kan? Itu diminuskan. Nah, kalau saya punya min, terus saya punya kayak gini, ini artinya kan min 1 saya kalikan dengan min 2 kan. Jadi dia hasilnya adalah positif. Hasilnya ada 2. Adalah 2. Minus kali minus plus. 1 kali 2, 2. Jadi sekarang saya punya 1, di sini saya punya 2. Dua-duanya positif karena kalau adjoin itu kita kalikan dengan min 1. Yang diagonal yang bukan diagonal utama. Nah, ini jangan ditanya kenapa, karena itu adalah rumusnya. Kita nggak bahas itu soalnya di tingkat ini, karena saya sebenarnya juga nggak tahu loh kenapa kok adjoin itu dikasih minus. Saya juga nggak tahu karena saya nggak belajar matematika.
Saya tahunya cuma kalau ajuin di diagonal utama elemen ditukar, terus itunya dikasih minus. Sudah. Itu biasanya yang belajar itu teman-teman yang belajar matematika. Jadi untuk sebatas sekarang cukup kita tahu bahwa seperti itulah caranya mencari matriks ajuin. Nanti selanjutnya kalau misalkan teman-teman pengen belajar sendiri, monggo silahkan. Nah, kalau ini sudah selesai, berarti kita hitung dulu nilai dari determinannya. Nah, sekarang kita hitung kurung yang depan ya. 3 dikalikan 0 berarti 0 kan? Berapapun dikalikan 0 hasilnya adalah 0. Dikurangi. Nah, ini ada min 2 kali min 1. Berapakah min 2 kali min 1? Berapa? Ayo, 2 benar. Gini berarti ya. Terus matriks ajuinnya sementara ini belum diapa-apakan, jadi nilainya tetap. Nah, sekarang kita punya di sini 1/0 dikurangi 2. Jadi berapa hasilnya? Min 2. Jadi 1/min 2 dikalikan matriks ajuin. Nah, kalau misalkan kemarin kan sudah kita bahas, kalau kita punya matriks, terus habis itu kita punya angka atau pecahan di depannya, berarti cara menghitungnya bagaimana? Semua elemen yang ada di dalam matriks kita kalikan dengan pecahan yang di depan. Berarti 0, 2, 1, 3 itu dikalikan 1, 1. Berarti gimana caranya? Jadi misalkan kita punya min setengah dikalikan 0, hasilnya 0 ya. Terus kita punya min setengah dikalikan 2. Berapakah hasilnya ini? Ini untuk mengerjakan ini loh, elemen yang ini. Pojok kanan atas. Min setengah dikalikan 2, berapakah hasilnya? Ya, min 1 benar. Min 1. Terus habis itu kita turun ke baris kedua, berarti min setengah dikalikan 1. Tetap ya, berarti min setengah. Ada. Satunya tinggi dulu. Min setengah gini. Terus habis itu min setengah dikalikan 3 sekarang yang terakhir. Nah, biar sama-sama pecahannya satu per satu per, langsung saya kalikan ya. Min 3/2, maksudnya nggak usah disimplifikasi, nggak usah dijadikan 0,0, biarlah dia begini. Jadi di sini kita tahu bahwa inverse dari matriks A itu sama dengan matriks yang ini. 0, 1, min setengah, min 3/2. Sampai sini jelas? Jelas ya? Semoga. Jelas nggak teman-teman sampai sini? Alhamdulillah, oke. Kalau udah jelas berarti kita lanjut ke latihan soal. Udah sih, matriks cuma begitu saja selesai. Tamat. Yang terakhir adalah materi inverse kemarin. Jadi yang penting kalau matriks ya, cuman pertambahan pengurangan. Udah pasti udah bisa ya. Terus habis itu determinan. Habis determinan terus inverse. Cuman 3 itu. Nggak ada lagi. Jadi teman-teman belajarnya penjumlahan pengurangan matriks, perkalian matriks, penjumlahan pengurangan perkalian ya. Kalau matriks nggak ada pembagian soalnya. Jadi penjumlahan pengurangan perkalian, determinan, inverse. Sudah. Matriks ini paling pendek, paling enak. Saya paling gampang gitu. Jelas ya.
Nah, sekarang saya punya soal yang bolak-balik. Jadi tentukanlah nilai Z yang memenuhi persamaan berikut. Yang di bawah itu, ini harusnya anunya lurus. Apa namanya? Ininya lurus harusnya. Bukan bengkong. Bengkok, bukan. Nah, ini sebenarnya adalah determinan. Jadi, determinan dari matriks itu yang ada Z-nya itu adalah 0. Kalau kemarin-kemarin kan kita punya matriks, disuruh mencari determinannya. Kalau ini sekarang kita punya determinan, iya makanya. Kalau ini sekarang kita punya determinan, kita disuruh mencari elemennya. Kita disuruh mencari nilai-nilai Z. Nah, dan ini sebenarnya terlalu susah. Soalnya ini bawa konsep dari bab lain yang teman-teman belum belum belajar itu gitu. Tapi nggak apa-apa, demi keadilan saya akan membahas ini. Nah, pertama-tama kita mau pakai cara apa dulu nih, teman-teman? Mau pakai cara Sarus, mau pakai cara minor cofactor. Karena kalau misalkan menentukan determinan, ini kan matriks ordo 3 kali 3 ya. Kalau 3 kali 3 kemarin kan metodenya ada dua. Yang Sarus yang dijejer-jejer, terus dikalikan diagonal-diagonalnya. Oke, Sarus. Atau minor cofactor. Lebih enak pakai Sarus ya memang. Ternyata setelah saya uji-uji, gaya diuji-uji. Kemarin kalau metode Sarus, saya hapus ya, nolnya saya hapus dulu. Supaya nggak bingung. Kalau misalkan metode Sarus, kemarin kita pindahkan kolom pertama dengan kolom yang kedua. Kita pindahkan di sebelah kanan matriks. Tapi bukan berarti matriksnya jadi lebih panjang ya. Matriksnya ya tetap yang ada di dalam persegi itu. Ini 5 Z plus 1 terus ini 0. Oke. Nah, sekarang kita kelompokkan. Jadi ini ada diagonal yang utama kan ya, diagonal yang ke bawah, ini adalah diagonal yang ke salah lah. Ih, kenapa sih kok jelek nggak ini nah gini, terus yang ketiga gini, terus habis itu ada lagi diagonal yang dia ke atas, ini diagonal yang minus, ini diagonal pink ya, ini sama yang terakhir tuh ini. Wah, ini nggak lurus banget gini nih. Biar kelihatan yang mana. Oke, sekarang kita kasih tanda dulu deh yang ini. Aduh, ini kenapa kayak gini sih. Nah, kalau yang biru itu dia plus plus ya, setiap ke bawah dia plus plus. Tapi kalau yang pink yang ke atas tuh minus minus, minus minus minus. Nah, sekarang kita hitung satu-satu. Jadi diagonalnya kita hitung satu-satu. Kalau misalkan saya ketik gimana biar cepet. Tapi nggak langsung kelihatan gitu loh, kalau diketik itu harus diklik dulu baru dia kelihatan panjang. Aduh, ditulis aja deh, capek nanti nggak jelas soalnya. Nah, berarti kita sekarang hitungnya yang biru yang pertama ya. Biru yang pertama berarti yang paling kiri. Diagonal biru yang paling kiri berarti ini positif. Jadi kita kalikan Z. Kan kalau apa ini namanya? Determinan itu adalah perkalian diagonal-diagonal. Berarti elemen-elemen dalam diagonal, maksud saya, maafkan. Jadi gini, Z plus 1, Z dikalikan Z yang ini yang atas ini ya, dikalikan Z plus 1 dikalikan lagi 2Z min 1 gitu ya. Nah, habis itu kalau ini sudah, bentar kasih kurung yang besar biar nggak bingung. Ditambah, kenapa kok ditambah? Karena ini udah selesai ya. Karena yang kedua ini tandanya plus, kita geser ke diagonal plus yang ke sebelahnya lagi. Nah, ini 5 kali 6 kali 0. Oke, ngerti ya? Terus kita geser lagi ke diagonal plus yang terakhir. Ditambah lagi 7 kali 0 kali 0. Saya tahu prinsipnya kalau misalkan dikalikan 0 kan teman-teman pasti juga tahu itu hasilnya kan akan 0. Tapi di sini tetap saya tulis dulu supaya teman-teman ngerti urutannya gitu. Jadi yang mana dulu yang dikerjakan.
Nanti kalau nggak ditulis misalkan dijujuk itu apa ya? Dilangsung ya, misalkan langsung saya tulis hasilnya. Ini segini nol 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 nol. Nah, teman-teman bingung dari mana sih kok bisa nol gitu. Terus sekarang kita naik ke diagonal yang miringnya ke atas yang ini. Yang minus yang pertama. Nah, ini kan berarti kan karena dia minus, di depannya saya kasih min. Nah, ini di sini nggak kita tulis plus gini karena apa? Nggak perlu. Jadi kalau di depan sendiri dan dia plus, plusnya nggak usah ditulis. Oke, sekarang ini kalau misalkan ditulis ini dia minusnya di sana gitu loh. Tapi ini kan papan tulisnya nggak cukup. Minusnya di sini minus berapa berapa minus gitu kan. Nggak cukup, jadi saya taruh di bawahnya. Oke, minus sekarang diagonal yang ke atas. 0 dikalikan ada z-nya. Z plus 1 dikalikan lagi 7. Ya. Udah berarti ini. Sekarang geser ke diagonal minus yang satunya. Minus apa itu? 0 kali 6 kali z. Sekarang geser lagi ke minus yang terakhir. Minus ada 2z min 1. 2z min 1 dikalikan 0 dikalikan 5. Ini ya. Sama dengan berapa tadi determinannya di soal? Ingat nggak? Akhir sama dengan berapa? 0. Nah, 0. Nah, sekarang kalau misalkan kita lihat di persamaan kita ini, kan banyak yang dikalikan 0 ya. Jadi langsung saya coret ya yang dikalikan 0. Karena apa? Sudah jelas sama dengan 0. Nah, sudah jelas kalau ini sama dengan 0 ya. Jadi 5 kali 6 kali 0, 0. Saya coret ya. Berarti itu sama dengan 0. Nggak usah ditulis. 7 kali 0, 0. 0 kali 0. 0 kali 6 kali 0. 2Z min 1 kali 0, 0. Jadi, kita cuma tersisa yang ini. Kita cuma tersisa yang ini saja. Sama yang 0 terakhir ini. Gitu. Celakanya apa? Di situ Z-nya Z plus 1, 2Z min 1 itu nggak linear. Jadi itu bukan persamaan linear. Nanti kalau misalkan itu kita kalikan, kita akan punya Z pangkat 3. Berarti Z-nya pangkat 3. Bentar. Idealnya seperti ini. Kalau misalkan kita punya, ini saya kasih contoh soal ya, tapi ini bukan soal ini. Jadi biar teman-teman paham. Jadi misalkan kita punya Z min 1 ya. Tapi ini teman-teman masih belajarnya mestinya nggak sekarang. Tapi nggak ngerti lah soalnya kenapa. Harusnya nggak boleh ngeluarin soal begini. Saya juga nggak teliti tadi mau ngambil asal coba. Sebenarnya saya kira gampang. Saya tadi nggak lihat di sini ada Z juga atau di sini Z. Saya cuma lihat Z yang di ujung ini. Oke, ini kayaknya seru langsung diambil. Maaf ya. Jadi kalau misalkan teman-teman punya yang kayak gini, persamaannya apa? Z min 1 dikalikan Z min 2 jadi sama dengan 0. Nah, kalau ada yang seperti ini, terus kita disuruh mencari nilai Z-nya berapa, itu caranya ngelihatnya satu-satu. Jadi kita ngelihat yang ini dulu, yang depan dulu. Kita bikin Z min 1 sama dengan 0. Kita umpamakan 0 dulu. Jadi Z-nya sama dengan, otomatis kan min 1-nya pindah ke ruas kanan kan, gini, jadi positif. Nah, terus habis itu yang kedua sekarang. Z min 2 sama dengan 0. Ini nanti belajarnya di mana ya? Saya kok lupa ya ini belajarnya di mana. Akar-akar itu. Jadi ini Z-nya sama dengan 2 karena min 2-nya dipindah ke ruas kanan. Dia yang tadinya jadi dari minus sekarang jadi plus. Nah, ini sekarang kita punya Z-nya itu ada 3. 1, yang dalam kurung ada 2. Berarti Z, Z, Z. Berarti kita punya nilai Z. Yang pertama kita ambil dulu yang ini ya, yang paling gampang ya. Jadi kita punya Z plus 1 langsung kita kasih sama dengan 0.
Jadi saya punya Z sama dengan min 1. Terus sekarang kita ambil yang kedua, yang ini. 2Z min 1 sama dengan 0. Jadi 2Z sama dengan 1. Z-nya sama dengan berapa teman-teman? Kalau kasusnya begini nih. Aduh, ini kelihatan nggak ya? Z-nya berarti sama dengan 2Z sama dengan 1. Z sama dengan setengah. Sip. Jadi setengah 1/2 ya. Jadi nilai Z kita yang pertama min 1, nilai Z kita yang kedua min setengah. Nah, masih ada Z yang ini. Nah, Z yang ini karena nggak ada temennya, langsung Z sama dengan 0. Maksudnya, ini 0 jauh. Maksudnya itu apa? Teman-teman boleh menggunakan min 1, terus teman-teman masukkan ke setiap Z yang ada di soal. Teman-teman juga boleh menggunakan Z-nya sama dengan setengah, terus setengah ini teman-teman masukkan ke Z yang ini, terus ke Z yang ini, ke Z yang ini, sama-sama betul. Atau kalau misalkan teman-teman punya 0, 0-nya dimasukkan ke Z, itu juga akan menghasilkan 0 juga determinannya. Jadi ada 3 kemungkinan di sini. Gitu ya. Ini harusnya satu kemungkinan aja, maaf ya. Jadi intinya kalau soal ini itu adalah bagaimana mencari elemen matriks kalau determinannya sudah ketemu. Kalau biasanya kan kita mencari bagaimana mencari determinan kalau kita tahu elemen matriksnya toh. Nah, ini kebalikannya. Gitu. Jadi saya pikir soal ini akan seru. Saya nggak ngerti kalau soal ini akan rumit. Gitu deh. Oke ya. Ini saya harap jelas loh yang ini. Jelas loh. Insya Allah jelas. Terus kita pindah. Saya punya lagi soal 1. Ini nomor. Maaf ini PR ini nanti aja. Nah, ini masih di uji kompetensi 4.3, tapi soal nomor 16. Nah, soal ini saya bahas karena menurut saya menarik aja sih. Jadi, ini cross konsep, tapi teman-teman sudah belajar yang persamaan linear. Nah, ini diberikan suatu persamaan linear dua variabel. Maksudnya linear itu adalah berarti variabelnya nggak ada pangkatnya ya. Pangkatnya 1. Berarti X pangkat 1 ditambahin pangkat 1. Itu seperti itu persamaannya. X plus Y sama dengan 3. Terus bawahnya lagi 2X min Y sama dengan 0. Tentukanlah nilai X dan Y yang memenuhi sistem tersebut dengan menggunakan konsep matriks. Jadi kita nggak pakai, kalau dulu kan kita pakai yang eliminasi substitusi itu ya, yang berarti X-nya atas kalikan 2, terus habis itu 2X min Y sama dengan 0, terus 2X min 2X gitu kan. Nah, sekarang kita nggak boleh pakai itu, kita harus pakai cara matriks, menerapkan konsep matriks. Nah, kok bisa? Ya bisa dong. Keren kan? Nah, caranya adalah kita harus merubah bentuk yang persamaan linear dua variabel itu ke dalam atau menjadi matriks, menjadi bentuk matriks. Nah, di sini yang pertama yang harus teman-teman lakukan adalah X, Y-nya, mengenali variabelnya dulu. Di sini kan ada variabel X, ada juga variabel Y kan. Masukkan dulu jadi satu matriks. X sama Y. Ini harus jadi satu. Ini ya. Harus jadi satu. Terus, kita mengenali elemen-elemennya. Jadi, elemen setiap matriks. Dari mana? Ya, dari persamaan itu. Khusus elemennya, kita nulisnya nggak ke bawah. Kalau X, Y-nya kan kita nulisnya ke bawah kan. X-nya di atas, Y-nya di bawah. Kalau elemennya, kita nulisnya ke samping. Misalkan, kita sekarang bahas persamaan pertama. Di depan X ini, kan sebenarnya ada satu X gini kan. Tapi kan nggak kita tulis. Di depannya Y juga ada satu Y gini. Tapi nggak kita tulis. Nah, berarti elemennya, elemen dari matriks yang itu, yang persamaan pertama, itu adalah 1 sama 1. Kita tulis di baris pertama, kolom pertama dan kolom kedua. 1 sama 1. Terus sekarang pindah ke yang bawah. Udah jelas ya, ini yang depan adalah 2 ya. Kita tulis dulu di sini 2. Oke.
Terus yang ini, ada min Y ini berarti elemennya berapa? Kira-kira. Di depan Y, itu juga ada 1 di depan Y. Gini. Ya kan? Berarti di sini min 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 1. Ingat minnya jangan dibuang. Kalau ada minnya berarti dia ikut yang belakang. Nah, kalau ini sudah, yang belum kita masukkan kan yang ini matriks yang elemen-elemen hasilnya kan. Elemen hasilnya sama dengan XY-nya, kita masukkannya dari atas ke bawah. Kayak gini. Nah, kenapa sih kok gitu? Kenapa kok harus ada yang masuknya dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan, terus kok ada yang dari atas ke bawah? Jawabannya adalah supaya kalau ini kita kalikan, dia bisa kembali ke bentuk semula, yaitu persamaan ini, persamaan kita yang di atas ini. Coba ya kita kalikan matriks yang ini dengan matriks XY sekarang. Nah, saya pakai biru aja deh. Coba kita kalikannya di sini aja. Mengalihkan matriks itu nggak, kalau misalkan perkalian matriks dengan matriks tidak boleh langsung dikalikan. Jadi 1 kali X ditambah 2 kali Y, 1 kali X dan 1 kali Y, nggak boleh kayak gitu. Jadi baris dikalikan kolom. Artinya apa? Kita mengalihkan baris pertama dulu dengan kolomnya XY. Karena kolomnya cuma 1 ya berarti ya cuma dikalikan ini aja. Berarti apa? Baris pertama kan adalah 1. Elemen pertama di baris pertama kan 1. Dikalikan elemen pertama di kolom pertama. Itu kan adalah X kan. Berarti kan 1X. 1X ditulisnya cuma X. Nah, elemen yang kedua dikalikannya dengan elemen yang juga yang kedua di kolomnya matriks yang kedua. Berarti kan Y. Tapi karena ini satunya plus, berarti di sini dikasih plus. Oke, sekarang kita ke bawahnya. Di bawahnya matriks apa, di baris yang bawah kita punya elemen pertamanya adalah 2 dikalikan dengan X, dikalikan ini ya, dikalikan elemen pertama di kolomnya yang matriks yang tengah, berarti sekarang saya punya 2X, tulis. Terus kita geser ke elemen yang terakhir, yang 1 kan. Nah, kita kalikan dengan kolom yang Y ini, berarti min Y. Udah, langsung kita tutup. Sama dengan berapa? Matriks hasilnya tinggal pindahkan aja. 3 sama 0. Nah, kalau dilihat sama kan? X plus Y sama dengan 3 ini. 2X min Y sama dengan 0 ini. Jadi kembali seperti semula. Itulah caranya. Jadi, tadi itu adalah cara bagaimana mengubah matriks, mengubah persamaan linear menjadi matriks. Cara ngeceknya adalah matriksnya dikalikan. Balik enggak dia? Kalau dia balik ke persamaannya semula berarti cara kita sudah benar. Tapi kalau dia nggak balik ya berarti masih ada yang nggak teliti. Gitu. Beres ya yang masalah ini ya. Sekarang kita masuk ke menjawab pertanyaannya. Tentukanlah nilai X dan Y yang memenuhi sistem tersebut dengan penggunaan konsep matriks. Berarti kita harus mencari X sama Y. Jadi kita harus nyari matriks yang tengah ini. Tapi kita nggak boleh nyarinya dengan konsep persamaan linear. Kita nggak boleh misalkan, berarti matriks 3 sama 0 itu yang ada di sebelah kanannya akar itu diper sama matriks yang kiri. Enggak seperti itu, tidak boleh. Caranya adalah bagaimana? Nah, kalau misalkan ini saya kasih nama aja ya, biar saya nggak bingung. Ini saya kasih matriks A, ini saya kasih matriks B, sama dengan matriks C. Berarti matriks A kalau dikalikan matriks B kan sama dengan matriks C. Sekarang kalau misalkan saya mau nyari matriks B, caranya bukan C per A, enggak, tapi matriks A saya inverse, terus saya kalikan dengan matriks C. Nah, itulah tadi kegunaannya inverse itu, digunakan di kasus-kasus yang seperti ini. Gitu ya. Jadi yang pertama harus kita lakukan adalah mencari inversnya matriks A. Nah, coba kita cari dulu. Matriks A itu inversnya berapa sih? Caranya tadi mencari inverse matriks A gimana? Kita harus tahu dulu diagonal utamanya yang mana ya. Diagonal utama itu selalu yang ke sini. Selalu arahnya dari kiri atas ke kanan bawah. Selalu. Determinan itu adalah
selisih perkalian diagonal utama dikurangi dengan diagonal yang bukan diagonal utama. Aduh, susah ya ngomongnya. Diagonal yang bukan diagonal utama. Jadi gimana? Ayo. Jadi 1, ini saya kalikan min 1, saya kurangi. Ini 1 kali 2, saya kurangi 2. Jadi saya punya min 1, min 2, saya punya min 3. Sampai sini jelas semua ya? Kenapa kok bisa determinan dari matriks A adalah min 3? Jelas? Jelas enggak? Ayo. Oke. Nah, sekarang langsung kita tulis aja determinan dari salah. Tadi kan caranya mencari inverse adalah 1 per determinan, ya kan ya, dikalikan adjoin ya kan ya. Jadi adjoin dari matriks A. Adjoin dari matriks A apa? Diagonalnya saya tuker elemennya. Terus yang enggak di diagonal saya kasih minus. Jadi kan gini kan? Ya, apa ya? Terus matriks C-nya seperti biasa, cuma begini doang. Jadi 1 per determinan dikalikan adjoin dikalikan matriks C. Sip ya. Berarti matriks B-nya cuma tinggal mengalihkan ini semua. Males saya ngerjakannya. Terserah mau ngerjakannya yang ini dulu atau ngerjakannya yang ini dulu. Kayaknya sama aja hasilnya. Coba nanti dicek sama atau enggak. Kalau sempet sih, kalau teman-teman sempet. Tunggu saya lihat nanti. Kayaknya sih sama kayaknya. Gue nggak yakin ya. Dilihat aja sih, paling aman ngerjakannya dari kiri. Tapi kalau teman-teman merasa ingin berpetualang, silahkan kerjakan dua-duanya terus dibandingkan hasilnya. Itu having fun. Jadi matriks B-nya tinggal menghitung ini. Inverse-nya itu tadi dikalikan matriks C, 3 sama 0. Berapakah hasilnya? Itulah matriks B. Itu ya. Oke, saya harap ini jelas. Ada pertanyaan nggak sampai sini? Kalau lihat kok sepertinya bisa, giliran dapet PR pusing. Enggak kok, bisa kok, nggak pusing kok. Enggak kalau pusing. Bisa. Ini kayaknya materi yang, kalau saya sih dulu materi yang paling suka itu di matematika matriks seumur-umur selama sekolah. Matriks, soalnya dia cuma tambah kurang kali bagi. Nggak ada yang susah-susah, misalkan apa ya, kayak pangkat-pangkatan kan kayak angkanya tambah lama tambah besar gitu kan ya. Itu kayak, tapi cuman matriks itu kelemahannya adalah ngitungnya banyak. Jadi kayak harus nambah-nambah, terus dia angkanya ada 4, ada 9 gitu kan. Kayak harus teliti gitu. Nanti ada lagi materi ya setelah ini, apa materi yang terakhir semester ini saya lupa. Namanya deret, itu materi yang paling menyenangkan. Soalnya dia gampang. Maksudnya bisa dipikir, nggak usah dihitung, cuman dipikirin, oh ini hasilnya gitu. Asik pokoknya. Ya matematika itu sebenarnya asik. Cuman nggak tahu ya kenapa. Sayangnya kayaknya error. Nah, sekarang kita ada PR untuk minggu ini. Nah, minggu ini itu PR-nya adalah uji kompetensi 4.3 di bukunya teman-teman, nomor 14. Dengan menggunakan matriks persegi, tunjukkan bahwa inverse dari matriks B, kalau saya inverse lagi, akan sama dengan matriks B. Akan balik lagi dari awal. Balik lagi ke awal maksudnya. Terus ada BT ini apa? BT. Di sini kan ada BT itu ya. Apakah maksudnya? BT itu maksudnya adalah transpose. Jadi T-nya di sini itu adalah transpose. Artinya apa yang kemarin baris jadi kolom? Ada, sudah kita bahas transpose. Nah, terus habis itu, nah di sini
Ini kan pokoknya teman-teman boleh mengerjakan dengan matriks persegi, terserah ordonya mau berapa, 2 kali 2 boleh, 3 kali 3 boleh, 10 kali 10 boleh. Ukuran dari matriks atau ordo dari matriks tidak akan mempengaruhi nilai. Bukan berarti yang ordonya sangat besar, enggak ya. Suaranya putus. Oh, aduh. Kenapa ya? Aduh. Oke, halo. Dengar suara saya ya? Loh, putus lagi. Enggak. Bisa kok, ini bisa. Oke. Nah, tadi balik lagi. Kalau misalkan di sini kan ada matriksnya, matriks persegi. Matriksnya boleh ukuran berapa saja. Tapi ukuran dari matriksnya tidak mempengaruhi nilai. Bukan berarti yang ukurannya katakanlah ya, 3 kali 3 nilainya lebih bagus daripada yang 2 kali 2, enggak. Oke, jadi kalau untuk mengerjakan PR yang ini, teman-teman perlu mendefinisikan dulu matriks B-nya ini berapa. Tulis dulu. Oh, alah. Kenapa sih ini? Halo, putus-putus. Nggak tahu kenapa. Sudah dengar suara saya ya? Kayaknya koneksi saya ini yang nggak stabil nih di kosan. Nggak ngerti lah kenapa ini. Oke, balik lagi ke PR-nya. Hmm, jadi kalau misalkan teman-teman, hmm, halo, putus lagi ya. Ih, halo. Nah, astaga, putus-putus terus. Oke, semangat. Jadi kalau teman-teman mengerjakan, teman-teman tulis dulu matriks aslinya ya. B-nya sama dengan berapa. Matriksnya isinya berapa aja. Ini boleh diisi terserah teman-teman angkanya berapa. Nah, nanti kalau misalkan ada yang nyontek, langsung ketahuan. Karena matriksnya pasti sama, caranya sama, semuanya sama. Ini teman-teman bebas. Kalau bebas kan berarti pilihan angkanya banyak ya. Dari yang minus sampai yang plus, terserah lah pokoknya. Bisa boleh berapa saja nilainya. Mau 0, mau 1. Tapi nggak boleh diisi 0 semua. Percuma nanti kita ngerjakan kalau 0 semua, hasilnya ya pasti 0 semua. Atau nggak boleh diisi satu bilangan yang sama. Jadi 0 semua, 1 semua, 2 semua, 3 semua, nggak boleh. Bilangannya harus beda-beda. Tapi juga nggak boleh gini, nggak boleh. Nggak boleh matriks identitas. Nggak usah dikerjakan, jangan dikerjakan. Ya suaranya hilang-hilang, nggak ngerti juga saya. Apa mungkin laptop saya juga. Soalnya dari tadi dia panas gitu. Panas. Gitu ya, berarti matriksnya nggak boleh identitas, nggak boleh matriks yang isinya 0 0 semua, atau nggak boleh matriks yang isinya cuma satu bilangan semuanya. Nggak boleh matriks yang 3 semua, 4 semua, 5 semua, nggak boleh, harus beda-beda. Terserah mau dikasih negatif, mau dikasih pecahan, mau ordo berapa. Yang penting teman-teman bisa membuktikan sifat-sifat itu yang ada di dalam soal. Nanti apakah dia kembali ke seperti semula atau hasilnya sama, kita buktikan sama-sama ya. Nah, PR ini kita kumpulnya paling lambat dari Selasa ya teman-teman ya. Kan cuma satu nomor, bebas lagi angkanya. Jadi nanti agenda kita untuk minggu depan, kan kita ketemu hari Selasa. Hari Selasa itu adalah membahas PR matriks, PR yang ini, sama membahas UTS. Karena kemarin kan nggak sempet gitu loh kita bahas UTS, karena minggu lalu saya ini banget, sibuk banget, dan UTS-nya belum saya kerjakan sampai sekarang. Surprise. Tapi UTS itu saya ambil dari soal-soal UAN, jadi pasti ada jawabannya. Nggak mungkin nggak ada jawabannya. Gitu ya. Jadi deadline-nya hari Selasa. Tanggal tanggal 21. Dikirim tanggal 21 nggak apa-apa kok. Pokoknya sebelum kelas. Jadi 21 sore atau 21 jam 8 malam nggak apa-apa. Pokoknya sebelum kelas wes pokoknya. Jadi nggak, bukannya kalau misalkan hari Selasa, hari Senin harus dikumpul semua, enggak.
santai aja pokoknya sebelum kelas. Gitu ya teman-teman ya. Hmm, oke oke. Oke, kalau gitu sepertinya cukup sampai di sini yang kelas sesi kedua. Terima kasih teman-teman malam-malam sudah bersedia online, sudah bersedia mendengarkan, masuk kelas dan lain sebagainya. Semoga usaha kita membuahkan hasil yang manis nanti di masa depan. Asik bahasanya. Oke oke sama-sama ya teman-teman ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat istirahat semuanya.